Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita masih dalam ta'lim di bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah, lanjutan hadis yang ke-19. Orang yang sedang bersenang-senang dengan teman-temannya, jika ia mengetahui bahwa ia sedang dicari polisi dengan membawa surat penangkapan atas suatu kesalahan, lalu ia akan dikenai hukuman cambuk 5 kali, maka kesenangan hiburan itu akan lenyap. Bahkan jika ia mengetahui bahwa polisi mengancam penangkapan untuknya, maka semua kelezatan untuknya akan hilang. Pada malam hari itu ia tentu akan sulit tidur. Anehnya, walaupun ia tahu bahwa malaikat maut selalu berada di atas kepalanya, dan dahsyatnya maut jauh lebih pedih daripada beribu-ribu cambuk, tetapi ia tidak memperdulikannya. Ini adalah tipu daya dan kejahilan yang sangat berbahaya. Hakikat maut hanya dapat dirasakan oleh siapa saja yang pernah merasakannya. Selain mereka, tidak ada yang tahu bagaimana rasanya. Mereka hanya dapat mengira-ngira penderitaan yang dialami orang yang sedang nazak dengan melihat keadaannya. Kita dapat membayangkan pedihnya maut dengan cara kita mengetahui bahwa bagian badan yang tidak ada ruhnya ketika dipotong tidak akan terasa sakit. Sebaliknya, daerah kulit yang hidup, yaitu yang ada ruhnya, jika ditusuk dengan jarum atau dipotong akan terasa sakit. Jadi setiap anggota badan yang cedera, terpotong atau terbakar akan terasa sakit karena anggota badan itu masih berhubungan dengan ruh. Karena kaitan inilah rasa sakit itu sampai ke ruh melalui anggota itu. Ruh selalu bersama-sama dengan anggota badan orang hidup yang tersebar di seluruh tubuh. Setiap anggota badan memiliki hubungan dengan ruh dengan kadar yang berbeda. Dan melalui hubungan yang sedikit itu, jika anggota badan tersebut cedera, maka ruh akan terasa sakit sesuai kadar yang ada di anggota badan. Itu pun melalui anggota badan tersebut, bukan secara langsung. Apalagi rasa sakit yang sampai kepada ruh tanpa perantara tentu akan terasa lebih dahsyat dan tidak dapat dirasakan kecuali orang yang mengalaminya. Maut adalah peristiwa ruh yang ditarik, dicabut langsung dari seluruh tubuh serta anggota-anggotanya tanpa perantara, di mana ruh dalam keadaan mayoritas. Oleh sebab itu, tidak ada satu anggota tubuh pun yang tidak merasa kesakitan langsung apabila dipotong. Rasa sakit yang dirasakan ketika anggota itu dipotong adalah karena ia dipisahkan dari ruhnya. Jika anggota badan mayat dikerat, maka ia tidak akan merasa sakit karena ruhnya tidak berada di dalam tubuh itu. Jadi apabila seorang merasa sangat kesakitan karena salah satu anggota tubuhnya sengaja dipisahkan itu ruhnya, maka bayangkan betapa dahsyat kesakitan yang akan dirasakan ketika ruh yang sempurna diseret secara langsung dari seluruh tubuh dan anggota badan. Ketika salah satu anggota badan dipotong dari tubuh tersebut, maka ruh yang tersisa dalam tubuh tersebut masih dalam keadaan kuat. Sehingga ketika anggota badan itu dipotong, maka orang itu akan berteriak dan bergerak dengan penuh kekuatan. Namun ketika seluruh ruh diseret dan ia sudah tidak punya kekuatan lagi, maka ia tidak bisa menjerit atau menggerakkan kaki atau tangan. Seandainya masih ada kekuatan dalam badannya, maka ketika ia ditarik nafas akan terdengar bunyi yang keras. Namun ketika kekuatan dalam tubuh itu lenyap, maka bunyi itu pun tidak akan terdengar lagi. Setelah ruh diseret keluar tubuh, maka setiap anggota tubuh perlahan-lahan akan menjadi dingin. Yang paling dahulu menjadi dingin adalah kaki, dan yang terakhir adalah mulut. Setelah kaki, betis akan menjadi dingin, kemudian paha. Demikianlah setiap anggota badan menjadi dingin satu persatu, dan setiap anggota badan merasa sakit seperti dipotong. Sehingga ketika ruh berada di tenggorokan, cahaya mata pun menghilang.
Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, "Ya Allah, ringankanlah bagiku kesakitan ketika mati dan naza atau sakaratul maut." Sebagai umatnya, kita seharusnya mengikuti jejak langkah Rasulullah, karena doa itu adalah sunnah. Banyak orang membaca doa tersebut, tetapi karena tidak mengetahui sakit dan dahsyatnya maut, mereka membaca sambil lalu saja. Inilah yang menyebabkan para anbiya alaihimussalam dan para wali Allah sangat takut terhadap sakaratul maut. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada sahabatnya, "Berdoalah kepada Allah agar Dia Allah memberi keringanan kepadaku dari sakit nazak. Takut akan mati menyebabkan aku hampir mati." Diriwayatkan bahwa serombongan ahli ibadah dari Bani Israel tiba di suatu daerah perkuburan. Mereka bermusyawarah untuk berdoa kepada Allah agar dengan izinnya dikeluarkan seorang penghuni kubur, lalu mereka akan bertanya bagaimana mereka mengalami maut. Maka keluarlah seorang penghuni kubur yang hitam dahinya, menandakan ia telah banyak bersujud. Ia berkata, "Apa yang akan kalian tanyakan? Aku telah mati sejak 50 tahun, tetapi sampai sekarang belum juga hilang sakitnya maut dari tubuhku." Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ya Allah, Engkau mengeluarkan ruh dari punggung, tulang dan dari jari-jari. Mudahkanlah untukku kekerasan maut." Hasan radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah berbicara mengenai kerasnya maut, beliau bersabda bahwa sakitnya seperti tebasan pedang di 300 tempat. Jika Ali radhiyallahu an memberi semangat untuk berjihad, ia berkata, "Jika kalian tidak terbunuh, kalian juga akan mati di tempat tidur. Demi zat yang nyawaku ada dalam genggamannya, sakitnya maut lebih keras daripada tebasan pedang di 1000 bagian badan." Auza'i rahmatullah berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa mayat akan merasakan sakitnya mati sampai mereka dibangkitkan." Saddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, "Penderitaan maut itu lebih dahsyat daripada segala penderitaan di dunia dan akhirat. Ia lebih sakit daripada digergaji, dipotong dengan gunting, dan direbus dalam periuk. Seandainya seorang mayat keluar dari kubur, lalu menceritakan penderitaan mautnya, niscaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat hidup dengan tenang, dan tidak ada seorang pun yang dapat tidur dengan nyenyak." Dikatakan bahwa setelah Nabiullah Musa alaihissalam wafat, beliau menemui Allah. Maka Allah bertanya bagaimana ketika beliau mengalami kematian. Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku melihat nyawaku seperti seekor burung yang sedang digoreng hidup-hidup, tetapi tidak mati dan tidak dapat terbang atau lari." Riwayat lain menyebutkan bahwa keadaannya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah hampir wafat, maka semangkuk penuh air ditaruh di sisi beliau. Kemudian Rasulullah berkali-kali memasukkan tangan beliau yang mulia ke dalam mangkuk itu, lalu menyapu wajah beliau yang mulia dan berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dalam kesakitan nazak ini." Umar radhiyallahu an menyuruh Ka'ab radhiyallahu an, "Ceritakanlah tentang keadaan maut." Ka'ab radhiyallahu an menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, mati adalah dahan pohon yang penuh duri yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang sehingga masuk ke dalam tiap-tiap rongga tubuhnya. Lalu dahan pohon itu ditarik sekuat tenaga. Begitulah keluarnya ruh dari dalam tubuh." Demikianlah penjelasan ringkas mengenai keadaan nazak. Selain itu, ada peristiwa lainnya mengenai rupa malaikat maut dan pembantunya yang sangat mengerikan, yang merupakan azab tersendiri. Rupa malaikat maut ketika mencabut nyawa orang fasik sangat mengerikan sehingga orang yang paling gagah dan berani sekalipun tidak akan kuat melihatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata kepada malaikat maut, "Israil alaihissalam, tunjukkanlah rupamu ketika kamu mencabut nyawa orang fasik." Malaikat menjawab, "Engkau tidak akan tahan melihatnya." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Tidak mengapa, akan aku coba." Israil alaihissalam berkata, "Tolong palingkan wajahmu ke arah lain." Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya sebentar, lalu malaikat menyuruh berpaling kembali. Maka beliau, yaitu Ibrahim alaihissalam,
melihat yang berdiri di depan beliau adalah sosok hitam, bertubuh raksasa, berbulu lebat, bau busuk tercium dari tubuhnya, berpakaian hitam, dari mulut dan lubang hidungnya keluar api yang berasap. Melihat pemandangan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh pingsan beberapa lama. Kemudian ketika beliau sadar, Israil alaihissalam telah kembali pada wujud yang semula. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, seandainya tidak ada azab bagi orang fasik, niscaya melihat rupamu saja sudah cukup sebagai azabnya. Inilah yang akan dihadapi bagi orang fasik. Sedangkan jika Israil alaihissalam menemui hamba-hamba yang soleh, ia akan berpenampilan sangat indah. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada malaikat maut, tunjukkanlah rupamu ketika mencabut hamba-hamba Allah yang soleh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sosok yang tampan dengan pakaian yang sangat indah berdiri di hadapannya dan tubuh yang berbau harum. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata, seandainya tidak ada balasan bagi hamba-hamba yang soleh, melihat wajahmu saja ketika datang mencabut ruhnya, maka itu sudah mencukupi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa jika Allah senang kepada hambanya, maka ia akan berkata kepada malaikat maut, pergilah dan bawalah ruh hambaku itu kepadaku. Ujian terhadapnya sudah selesai dan ia telah berhasil menunaikan apa-apa yang aku perintahkan. Maka Israil alaihissalam mendatanginya dengan 500 malaikat. Setiap malaikat membawa satu kabar gembira yang tidak diberikan kepada malaikat yang lain. Setiap malaikat membawa ranting raihan dan akar za'faran di tangannya. Seluruhnya membentuk dua barisan. Ketika iblis melihatnya, ia menjerit dan menangis sambil memegang kepalanya. Lalu semua pengikut dan pelayannya berlarian dan bertanya, Tuanku, apa yang terjadi? Iblis menjawab, celaka kalian. Tidakkah kalian melihat apa yang terjadi? Kemanakah kalian? Padahal satu ruh telah terlepas dengan berhasil. Mereka berkata, Tuanku, kami telah berusaha menyesatkannya agar ia berbuat dosa, tetapi ia telah selamat. Ketika Jabir bin Ziyad rahmatullah alaih hampir wafat, seseorang bertanya kepadanya, apakah engkau menginginkan sesuatu? Ia menjawab, aku ingin bertemu dengan Hasan. Ketika Hasan Basri rahmatullah datang, orang-orang pun memberitahu kepadanya, Hasan Basri telah datang. Maka ia berkata kepadanya, saudaraku, inilah saat perpisahan. Aku akan pergi, tetapi aku tidak tahu apakah aku menuju surga atau neraka. Dalam kitab Ihya, Tamim Ad-Dari radhiyallahu berkata bahwa Allah memerintahkan malaikat maut, pergilah kepada hambaku dan bawalah ruhnya kepadaku. Aku telah mengujinya dengan dua keadaan, yaitu suka dan duka. Ternyata ia melakukan yang aku inginkan. Bawalah ia kepadaku agar ia dapat terlepas dari kesusahan dunia dengan tenang. Maka malaikat maut akan mendatanginya dengan 500 malaikat. Setiap malaikat maut membawa kain kafan dari surga. Setiap malaikat membawa jambangan bunga raihan dan di tangannya. Dalam setiap bunga ada 20 warna yang mempunyai harum yang berbeda. Mereka membawa kasturi yang paling harum dalam sehelai sapu tangan sutera putih. Malaikat maut duduk di arah kepalanya, kemudian malaikat mengelilinginya lalu meletakkan tangan mereka di setiap anggota tubuhnya. Kemudian sapu tangan sutera putih yang tercampur kasturi itu diletakkan di bawah dagunya. Dan pintu surga dibukakan di depannya, yaitu di depan matanya. Hatinya senang dengan pemandangan nikmat-nikmat surga seperti anak-anak yang menangis lalu dihibur oleh kaum keluarga dengan memperlihatkan permainan yang dapat menenangkan hatinya. Kadangkala muncul bidadari di depan matanya, kadangkala muncul buah-buahan surga dan pakaian surga. Singkatnya, berbagai kenikmatan surga ada di hadapannya. Para bidadari bergembira, bernyanyi-nyanyi. Melihat itu, ruhnya mulai gelisah dalam tubuhnya seperti burung di dalam sangkar. Malaikat maut bertanya kepadanya, wahai ruh yang berkah, marilah ke arah pohon bidara yang tidak berduri, pepohonan pisang yang tersusun rapi, naungan yang terbentang, dan air yang mengalir.
Ini adalah gambaran tentang keindahan surga sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 28-30. Malaikat maut berkata dengan lemah lembut seperti seorang ibu berkata kepada anaknya, sebab ia tahu bahwa ruh itu adalah ruh orang yang dekat dengan Allah. Allah akan menyukainya jika ia bersikap lemah lembut kepada ruh itu. Maka ruh itu pun keluar dari tubuhnya dengan sangat mudah seperti sehelai rambut yang dicabut dari tumpukan tepung. Ketika ruh keluar, maka semua malaikat memberi salam kepadanya, lalu memberi kabar gembira dengan surga. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Artinya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 32. Dan jika ia hamba yang dekat dengan Allah, maka Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Farauhu wa raihan wa jannatu na'im. Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 89. Ketika ruh terpisah dari badan, maka ruh berkata padanya, semoga Allah memberi balasan baik padamu. Kamu telah bersegera dalam mentaati Allah dan beribadah kepadanya, dan kamu telah menjauhkan dirimu dari mendurhakainya. Hari ini adalah keberkahan bagimu. Kamu akan selamat dari azab, dan aku pun selamat. Kata-kata ini juga diucapkan badan kepada ruh. Dengan perpisahannya itu, tanah yang digunakan untuk ibadah menangis. Pintu-pintu langit yang digunakan amalnya pun menangis. Pintu langit yang melaluinya rezekinya diturunkan menangis. Kemudian 500 malaikat tadi berkumpul di sekeliling mayat. Ketika ia dibaringkan di samping pemandiannya, malaikat ikut memandikannya. Ketika orang-orang mengkafaninya, malaikat pun memberi kafan dari surga. Ketika diberi wewangian, malaikat lebih dahulu memberi wewangian yang mereka bawa. Kemudian mereka berbaris di kiri dan di kanan dari rumah mayat sampai ke kuburan, dan mereka menyambut jenazah itu dengan doa dan istighfar. Melihat hal itu, syaitan menangis dengan keras sehingga rontoklah tulang-tulangnya. Lalu syaitan mengumpulkan semua pengikutnya dan berkata, celaka kalian, kenapa ia bisa terlepas? Kemudian malaikat maut membawa naik ruh itu. Setelah itu malaikat Jibril alaihissalam menyambut ruh itu bersama 70.000 malaikat. Para malaikat itu membawa berita gembira dari Allah. Malaikat maut membawa ruhnya sampai ke aras. Maka ruh itu langsung jatuh bersujud di hadapan Allah. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan taklim. Semoga ini menjadi kerisauan kita semua, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan lagi kepada saudara kita yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.